Pak Sona, ini kan saat ini pemerintahan Prabowo Subianto ini menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun ke depan dengan kebutuhan investasi sekitar 13.000 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Nah, ini apa pilar utama untuk mewujudkan target besar ini? Silakan Pak Sona. Ya, Mbak Sherly, memang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran ini memiliki visi besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Tentunya target pertumbuhan ekonomi ini memang diharapkan bisa menjadi pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan juga merata. Oleh karena itu kami melihat dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi ini memang ada 3 pilar penting yang harus kita terus dorong, yaitu pertama mengenai hilirisasi yang lebih dalam, yaitu hilirisasi yang sudah terjadi saat ini itu kita tingkatkan lagi fasenya, tidak hanya fase 1 tapi sampai fase akhir atau sampai end product. Lalu pemerataan investasi yang juga lebih luas, tidak terpusat di Pulau Jawa, supaya investasi ini benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh wilayah di Indonesia. Dan tentunya yang terakhir juga kita terus mendorong percepatan reformasi untuk regulasi, supaya proses perizinan dalam hal berusaha, berinvestasi itu juga semakin cepat dan mudah. Oke, saya akan ke Prof. Sari ini. Prof. Sari, saat ini kan seperti kita ketahui tadi Prabowo menargetkan 8% nih untuk 5 tahun ke depan dengan 13.000 triliun rupiah ini selama 5 tahun ke depan. Ini Anda sebagai guru besar FEBU ini, apakah target ini sebenarnya realistis, Prof? Ya kita harus optimis sih ya, walaupun agak berat dengan kondisi yang sekarang. Tapi saya kira kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh dalam artian saya setuju sekali tadi yang disampaikan bahwa hilirisasi penting, tapi harus ada effort yang sangat luar biasa dari semua pihak. Dalam artian gini, kita mau misalnya saya ambil yang paling simpel aja Mbak. Kalau kita mau hilirisasi misalnya pangan ya, itu harus ada seperti grand strategi yang disampaikan kepada masyarakat. Ini loh, kita dari hilirisasi dari misalnya jagung gitu ya, dari mulai awal sampai kemudian menjadi pakan hingga ke konsumennya, itu gimana caranya? Apa saja yang perlu kita tingkatkan? Nah, itu dengan harapan semua stakeholder bisa terlibat di dalamnya. Nah, saat ini kan pemerintah menyampaikan hilirisasi, oke, tapi grand strategi ke depannya itu kan perlu disampaikan, perlu dikomunikasikan, dan perlu disupport secara bersama-sama. Nah, ini yang saya kira perlu kita semua bisa terlibat di dalamnya. Seperti misalnya akademikus, mereka bisa bersama-sama dengan masyarakat menuju ke situ, breakdown the value chain ya. Misalnya kita ambil contoh seperti Thailand. Thailand itu kenapa disebut sebagai Detroit of Asia? Karena mereka benar-benar mengembangkan otomotifnya dari hulu ke hilir. Jadi grand strateginya jelas dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat, dan ini semuanya mereka bisa jalan bareng-bareng gitu. Nah, jadi 8% is a bit difficult, a bit too optimistis ya. Cuman kalau kita bisa lakukan secara bersama-sama, saya kira itu bisa dilakukan. Begitu Mbak Siva. Oke, baik Prof. Sari. Ini kita akan balik lagi nih ke Pak Soma ya, Pak Sona. Pak Sona, ini tadi kan Prof. Sari menanyakan nih, sebenarnya apa strategi apa yang disiapkan oleh pemerintah saat ini, Pak Sona? Ya, memang dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi ini peran investasi itu sangat besar, Mbak Sherly. Jadi kalau kita bedah lagi dalam rumusan pertumbuhan ekonomi itu memang tentu didominasi oleh konsumsi, dan 30% itu, 27-30% itu kontributor utamanya adalah investasi. Nah, makanya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, kita punya target nih Mbak Sherly. Target yang sebenarnya dibuat oleh Bappenas, yaitu 13.000 triliun selama 5 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai 2029. Kalau kita bandingkan di 10 tahun terakhir, di 2014 sampai 2024, itu realisasi investasinya itu 9.000 triliun. Nah, untuk di 5 tahun ke depan tuh 13.000 triliun. Jadi ini angkanya meningkat setiap tahunnya itu kurang lebih 15%. Nah, oleh karena itu memang karena investasi ini punya peranan yang besar, salah satu yang kita dorong itu adalah melalui investasi hilirisasi.
Karena dalam realisasi investasi itu kontribusi hilirisasi itu tuh kurang lebih 30%. Dan grand design-nya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu, itu memang pemerintah, Bapak Presiden menaruh perhatian besar dengan menambahkan nomenklatur baru di Kementerian Investasi. Kalau dulunya sebelumnya Kementerian Investasi, sekarang Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Mengapa? Karena hilirisasi ini memang menjadi ujung tombak dalam kita menerapkan investasi yang lebih merata dan berkelanjutan. Di Kementerian Investasi pun kita sudah membuat peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas unggulan yang terbagi di 8 sektor, yaitu di sektor mineral batu bara, lalu minyak dan gas bumi, perikanan kelautan, perkebunan kehutanan. Nah, 28 komoditas unggulan ini dibuat juga berdasarkan analisa dan perhitungan cadangan baik itu di tingkat regional ataupun di dunia, Mbak Sherry. Seperti kita tahu bahwa kalau nikel itu kan kita mempunyai cadangan nomor 1 di dunia, sekitar 42% cadangan dunia itu ada di Indonesia. Lalu kalau kita bicara perikanan dan kelautan itu ikan TCT itu tuna, cakalang, tongkol itu nomor 1 kita di dunia. Lalu untuk rumput laut itu nomor 2 di dunia. Untuk kelapa sawit tentunya kita juga tahu itu nomor 1. Jadi hilirisasi ini kita sudah buat roadmap-nya, pohon industrinya, dan ini juga kita berusaha untuk mengisi nih bolong-bolongnya. Kalau misalnya di salah satu komoditas ini baru hanya ada pabrik atau smelter di level atau tingkat awal, kita dorong untuk investasi ini juga bisa melengkapi pohon industri tadi yang memang kita belum punya nih. Makanya kita menarik investasi itu tidak hanya dari segi capitalnya, tapi juga teknologinya. Oke, baik. Kita akan balik lagi ke Prof. Sari. Ini Prof. Sari, kita kan seperti diketahui ini saat ini sudah ada namanya lembaga Danantara seperti itu. Ini dulunya ini adalah INA atau Indonesia Investment Authority. Nah, ini dengan adanya dua lembaga ini sebenarnya sejauh mana ini bisa menggenjot atau dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, Prof. Sari? Nah, ini harapan sangat besar sekali ya buat INA dan Danantara, dua sovereign wealth fund yang saya kira mereka sudah menjalankan terus terang sangat membanggakan Mbak Siva, karena apa? Hanya dalam 4 tahun saja ya INA itu, misalnya saya ambil INA yang sudah kelihatan sekali apa saja yang dilakukan gitu ya. Mereka kan sudah berhasil membuat berbagai macam proyek, bukan hanya seperti Bakahuni ya, atau Bakahuni, tapi juga proyek-proyek yang geothermal, kemudian baterai ya, baterai terbesar setelah Cina itu ada di Kendal. Itu adalah bagian yang dibuat oleh INA. Nah, saya kira dengan adanya INA dan Danantara ini suatu potensi yang sangat luar biasa agar investor yang lainnya itu meningkat, mereka menjadi lebih trustable terhadap Indonesia. Jadi trust ini penting sekali. Karena apa? INA dan Danantara mereka itu invest bersama-sama dengan global investor, sehingga mereka merasa, investor tuh merasa, oh ya, bukan hanya, mohon maaf ini Pak Nur, dalam artian BKPM itu kan selalu ayo mari invest ke Indonesia. Persoalannya adalah ketika kita ikut invest di situ, mereka merasa oke, Indonesia juga chip in. Pertama itu. Kedua adalah those people seperti INA dan Antara, they are very professional. They speak in the same language of investor. Nah, ini penting sekali karena kadang kita meminta investor untuk invest, tapi kita sendiri kurang memahami kadang-kadang apa saja yang dibutuhkan oleh investor. Dan INA dan Antara itu take care for everything related to regulation, non-market capabilities dan sebagainya. Saya kira bagus Mbak Siva bahwa dengan adanya INA dan Antara ini diharapkan investasi menjadi semakin tinggi, digenjot semakin kuat, dan hopefully ke depannya hilirisasi. Nah, ini tadi disampaikan ada 28 grand strategi ya Pak Nur ya. 28 grand strategi ini kalau
kalau sudah tidak harus disahkan ya, tapi kalau memang sudah dibuat akan lebih baik ini dikomunikasikan secara luas. Bukan hanya ada di dalam websitenya BKPM, tapi hampir di seluruh kementerian, sehingga kami sebagai akademisi dan juga beberapa investor mereka bisa lihat bahwa oh ini mau dikembangkan hilirisasi kelapa sawit. Walaupun kita sudah ada di situ, tapi saya kira ada beberapa area-area yang masih perlu dikembangkan. Misalnya seperti Malaysia, 10 tahun yang lalu saya ke Malaysia untuk melihat bagaimana perkembangan kelapa sawit. Itu 10 tahun yang lalu, Mbak. Mereka itu sudah membuat kelapa sawit menjadi 500 turunan produk. Nah, Indonesia saya kira teman-teman dari BKPM ataupun dari industri lebih memahami ya, kita masih sangat limited sekali. Jadi kalau memang sudah dibuat grand strateginya, saya harapkan itu bisa dikomunikasikan dan didiskusikan what can we do together. Begitu. Oke. Prof.